Hingga akhirnya setelah berbagai cara dakwah telah dia lakukan dan argumen telah dia kemukakan dirasa tidak lagi berguna, maka Nabi Hud mengancam dengan azab Allah jika mereka terus menolak dakwahnya. Nabi Hud berdoa kepada Allah Ta'ala agar ditolong dalam menghadapi kaum yang mendustakannya. Rasul itu berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Surat Al-Mukminun ayat 39. Ketika azab diturunkan, kaum Nabi Hud masih saja menolak dakwah Nabi mereka dan menampakkan kekufurannya. Maka Allah Ta'ala mulai menurunkan azabnya kepada kaum tersebut. Azab tersebut diawali dengan musim kering berkepanjangan, 3 tahun lamanya tidak turun hujan. Masyarakat pada saat itu, apabila mengalami kondisi yang genting, mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan kehormatan dan kemuliaan Baitullah. Karena itu, diutuslah sejumlah orang dari bangsa Ad untuk pergi ke Baitullah dengan tujuan memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Ketika tiba di perbatasan kota Mekah, mereka singgah di kediaman Muawiyah bin Bakar. Mereka tinggal di kediamannya dengan berpesta minum khamar serta dihibur bidu wanita yang disediakan Muawiyah. Mereka lupa terhadap misi mereka sebenarnya, sehingga mereka tinggal di sana sebulan lamanya. Baru kemudian mereka sadar dan pergi meninggalkan kediaman Muawiyah menuju Masjidil Haram lalu berdoa dan memohon kepada Allah agar segera diturunkan hujan kepada kaumnya. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan 3 macam awan, ada yang putih, merah dan hitam. Lalu ada seruan yang diarahkan kepada mereka untuk memilih awan mana yang mereka inginkan untuk kaumnya. Mereka memilih awan yang berwarna hitam dengan anggapan awan tersebut lebih banyak airnya. Lalu Allah Ta'ala menggiring awan hitam di atas bangsa Ad. Melihat hal itu mereka bergembira dan mengira bahwa permohonan mereka akan dikabulkan dan hujan akan segera turun. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu, angin yang mengandung azab yang pedih, surat Al-Ahqaf ayat 24. Namun ternyata perkiraan mereka meleset total. Awan yang mereka kira bakal menurunkan hujan sesungguhnya membawa angin yang membinasakan. Maka, alih-alih hujan yang akan turun membasahi bumi mereka, justru yang terjadi adalah badai angin dahsyat selama 8 hari berturut-turut sehingga membinasakan siapa saja yang menimpanya. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari naas yang terus-menerus, surat Al-Qamar ayat 19. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus, maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Surat Al-Haqqah ayat 7-8. Angin yang menimpa bangsa Ad memang sangat dahsyat. Kekuatannya sangat besar dan mengandung suhu yang sangat dingin. Angin tersebut selalu mengejar-ngejar semua orang dari bangsa itu kemana saja mereka berlindung. Bahkan sekalipun mereka berlindung di goa-goa di balik pegunungan atau di balik rumah dan istana-istana mereka yang kokoh, angin tersebut terus mengejar dan membinasakan mereka. Kekuatan yang selama ini mereka sombongkan dibalas dengan kekuatan Allah Ta'ala berupa angin yang maha dahsyat. Kedahsyatan azab berupa angin kencang yang menimpa bangsa Ad selalu diingat Rasulullah SAW sehingga apabila beliau melihat ada awan gelap menggantung di langit, raut mukanya berubah dan beliau dengan gusar keluar masuk rumah. Wajahnya baru kembali berseri-seri apabila hujan turun. Aisyah menerangkan bahwa Rasulullah SAW apabila menyaksikan angin bertiup kencang, beliau berdoa, "Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu kebaikannya, angin tersebut, dan kebaikan yang ada di dalamnya serta kebaikan yang engkau kirim padanya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya serta keburukan yang engkau kirim padanya." Kemudian Aisyah juga berkata, apabila langit berawan, raut muka Rasulullah berubah, dia keluar masuk dan hilir mudik, tanda gusar. Beliau baru tampak senang bila hujan telah turun. Maka ia, Aisyah, yang mengetahui hal tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sebab mengapa sikapnya demikian. Beliau bersabda, "Aku khawatir, wahai Aisyah, jangan-jangan awan tersebut seperti apa yang dikatakan terhadap kaum Ad." Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami." Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu, angin yang mengandung azab yang pedih, surat Al-Ahqaf ayat 24.